ذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اللهم ارحمنا بالقرآن. إنهم yadharu alaikum yarjumukum. Kalau mereka tahu di mana tempat kalian berada, kalian bakal dirajam, ditimpuki dengan batu. Atau mereka memaksa kalian masuk kembali ke agama mereka. Kalau itu terjadi, maka selamanya kita nggak pernah beruntung. Kalau itu terjadi, selamanya kalian tidak akan pernah beruntung. Ini mission impossible. Dilakukan oleh satu orang yang disuruh belanja makanan. Bawa duit, jangan sampai ketahuan. Waliyatalattaf, mendek-mendek, lembut-lembut. Walaysyaron nabikum ahada, dan jangan sampai ada yang tahu, seorang pun jangan cerita. Sebab kalau mereka tahu di mana tempat kita berada, maka mereka bisa merajam kita. Ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, makar, siasat, strategi juga perlu dilakukan oleh para pejuang dakwah. Jangan makar dikerjain sama musuh-musuh Allah terus. Jadi dalam ngatur langkah-langkah dakwah juga perlu ada siasatnya, ada strateginya, diukur untuk mencapai kesuksesan. Hitung sama ayah bunda, strength-nya, kekuatannya, weakness-nya, kelemahannya, opportunity-nya, kesempatannya, peluangnya, sama threat, ancamannya. Ini dalam ilmu manajemen disebut metode SWOT. Bener nggak tuh ayah Andung ngomongnya? Bener saya ya. Kali aja nih ngomongnya kayak Kabayan. Jadi huruf F dibaca P. Kenapa orang Sunda kok nggak bisa ngomong F? Kata siapa Pak Ustadz? Itu mah fitnah, fitnah. Jadi semuanya diukur. Jadi kekuatannya, kelemahannya, kemudian peluangnya, ancamannya diukur. Dan ini juga diatur dalam urusan dakwah. Kalau saatnya harus jelas-jelasan, harus syiar, lakukan syiar. Tapi kalau nggak kondusif, berbahaya, maka nyelam aja, nyelam. Jadi main di bawah arus, main dengan shadow. Jadi nggak perlu kita yang tampil, suruh pion-pionnya maju, atau banyakin teknik dalam dakwah. Nah itu diatur, mendek-mendek. Nah ini kalau lagi nggak cuma dilakukan Ashabul Kahfi, Rasulullah SAW ketika di Mekah juga gitu, mendek-mendek. Nggak terang-terangan bikin ibadah di Masjidil Haram, bisa dibubarin, bisa ditandain, dan bisa disiksa semuanya.
Di mana bikin pengajiannya? Bikin pengajiannya online. Nah, setiap pagi Senin sampai Jumat. Nah, dan atau Rasulullah bikin di Darul Arkom ngomong member get member. Hanya orang-orang terpilih yang di kalau kira-kira cocok, saya istrinya nyambung, adik kasih tahu. Dan nggak usah dikasih tahu kepada publik dulu karena rentan. Jadi kalau strategi dakwahnya ketahuan, nah nanti yarjumukum. Kalian bakal diserang. Serang oleh apa? Dengan batu. Kalau dulu nih. Kalau sekarang diserang sama buzzer. Diserang sama Intel. Diserang sama macam-macam. Kirain jadi jagoannya kita. Rupanya jadi pengkhianat kita. Ah, itu banyak tuh. Jadi jadi hati-hati itu ya dalam jangan sampai terkecoh. Yarjumukum. Ini bahasa dari rajam. Ayah bunda, rajam itu adalah tradisi dari dulu. Jadi kalau pengen pengen mengusir, pengen membinasakan dengan ditimpuki batu. Nah, ini zamannya Ashabul Kahfi juga begitu. Nggak senang sama orang ditimpuki. Rasulullah dakwah di Taif juga ditimpuki batu. Jadi dan kalau sekarang dakwah ditimpuki batu ada nggak tahu deh. Tapi kalau ditimpuki sama berbagai macam fitnah, kayak kemarin itu orang-orang kayaknya nunggu banget begitu dapat ini umpan lambung langsung pada nyemes. Padahal yang ngerjain Sandra Dewi, yang diserang Dewi Sandra. Hmm. Percuma pakai jilbab, suaminya koruptor katanya. Ini salah alamat ini. Nah, jadi dapat umpan lambung. Jadi nah itu rajam dalam bentuk sekarang tuh. Jadi nyerang hingga orang jadi stres, orang jadi nggak bertahan. Au yu'idukum fi millatihim atau mereka ngembalin kalian dalam agama sesembahan mereka. Walan tuflihu idzan abada. Kalau itu terjadi, pokoknya kita nggak pernah beruntung selama-lamanya. Ayah bunda, rajam sekarang bicara tadi udah bicara tentang strategi dakwah. Kalau belum kuat, mendek-mendek, ciptakan generasi-generasi hebat. Nah, dan bicaranya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Bicaranya menguasai bangsa, menguasai dunia. Dan para pemimpin-pemimpin hebat tuh begitu. Enggak, bukan mengukur sekarang udah usia berapa, tapi mereka nanemin kepada anak-anak muda tentang strategi dakwah. Nah, ayah bunda masing-masing jadi seperti ini, nah itu buat tangan generasi-generasi sebelumnya. Boleh jadi orang-orang tua kita adalah orang-orang yang hebat. Atau guru-guru kita adalah orang-orang yang hebat. Atau mungkin senior-senior kita yang bisa mengkader kita jadi sekarang. Nah, kalau buah tangan mereka itu bisa menciptakan kita yang sekarang, nah sekarang giliran ayah bunda, giliran saya ciptakan kader-kader berikutnya. Jadi kalau dari darah daging sendiri bisa, lakukan. Kalau nggak bisa, maka punya anak-anak ideologis. Anak-anak ideologis itu banyak tercipta di setiap generasi, ya bunda. Dan kalau pikiran-pikiran materialisme saja bisa ditransfer, apalagi pikiran-pikiran sublim. Jadi ide-ide narasi-narasi hebat tentang langit. Oh itu disampaikan tuh kepada anak-anak muda. Nah itu bicara tentang strategi dakwah. Yang kedua, ayat ini bicara tentang rajam. Nanti ayah bunda cari ya, hukum rajam itu terjadi kalau dalam Islam, dalam bentuk apa. Jadi orang ditimpukin sampai mati dalam bentuk pelanggaran apa. Dan ayah bunda nanti cari dalilnya. Jadi dalilnya Rasulullah SAW tentang hukum rajam.
Kalau dulu mah rajam itu sebelum ada Islam itu orang salah maupun nggak salah, pokoknya sesuai dengan selera syahwat kaum bangsa. Tapi kalau dalam Islam nggak boleh. Kalau belum terbukti benar-benar kejahatannya, kesalahannya tidak boleh. Dan harus didatangkan 4 orang saksi. Kalau 4 orang saksi itu ada, maka boleh itu tetapkan hukum rajam. Jadi jangan sampai melakukan pembunuhan. Pembunuhan jiwa, pembunuhan karakter, kalau orang tidak terbukti salah. Dan sekarang nih, di negeri kita sudah mulai banyak tuh menghakimi tanpa kesalahan yang jelas. Diprovokasi sedikit, orang-orang tega membakar manusia. Padahal boleh jadi salah. Jadi belum ketahuan salahnya dengan jelas. Nah, dalam Islam tidak bisa. Rajam tuh nggak boleh. Kecuali kalau sudah jelas. Jelas apanya? Jelas terbukti melanggar dan mampu mendatangkan 4 orang saksi. Nah, nanti ayah bunda cari. Pernah juga ada seorang Gomidi, perempuan dari suku Gomidia, karena nggak sanggup nahan dosa, maka dia minta dirajam kepada Rasulullah SAW. Nah, dicari ya dalilnya. Lalu Rasulullah SAW bilang, apakah Rasulullah nggak mau ngedengerin, tapi permohonan ngejual lagi. Bersihkan aku ya Rasul. Dan Rasul nggak mau itu. Sampai berkali-kali dia netes air mata. Karena apa? Bunda, ayah, dosa itu beban. Dosa itu memberatkan. Hingga akhirnya kemudian Rasul bertanya, apakah kau sudah hamil? Aku hamil ya Rasul. Maka Rasul bilang, hingga anakmu lahir. Baru nanti akan terjadi rajam. Begitu anaknya sudah lahir, dia bawa tuh anaknya. Bersihkan aku ya Rasul. Rasul mengatakan, engkau besarkan dia dulu sampai engkau menyapinya. Jadi masih ditunda sama Rasulullah. Lihat ya, betapa rajam itu, ayah bunda, dijaga betul. Jangan sampai ada yang merugikan. Nggak merugikan perempuannya, juga nggak merugikan anaknya. Begitu anaknya udah digendong dan bisa makan sendiri, maka kemudian Rasulullah SAW menetapkan hukum rajam buat perempuan ini. Nah, tata caranya lihat, meski udah salah, tetap saja harga dirinya dijaga. Perempuan ini nggak ditimpukin dalam kondisi berdiri. Nih, sebagian besar tubuhnya ada di bawah tanah, cuma lehernya aja yang ke atas. Kenapa? Karena kalau ditimpukin nanti bisa kesingkap auratnya. Lihat indahnya Islam. Dan mulailah rajam. Nih, lihat ya, ya Bunda, lihat bagaimana agama ini ngatur bahwa dosa besar itu sesungguhnya azabnya di dunia ini pedih. Tapi sekarang dosa besar yang namanya zina itu orang menganggap lumrah. Hingga akhirnya mulai itu terjadi rajam yang diawali dengan Rasulullah, para sahabat ikutan. Hingga akhirnya sudah mulai berdarah-darah. Masih belum mati juga, Umar bawa batu yang besar timpa. Dan kemudian Umar mengucap kalimat yang kurang pantas. Begitu mau diucapkan kalimat yang kurang pantas, Rasulullah bilang begini, tidak Umar, sesungguhnya perempuan ini sudah bertaubat. Dan kalau taubatnya dibagikan, maka 70 penghuni Madinah lewat keimanannya dengan perempuan ini. Maka Rasulullah tegur keras Umar. Jadi ayah bunda, kalau kita menetapkan hukum sesuai hukum Allah dan Rasulnya, juga jangan pernah meremehkan orang dan juga jangan mulut kita ngerasa kita lebih suci dari orang. Itu lihat ya. Nah ini ayah bunda, ini saya tertantang. Ayah bunda cari PRI. Orang yang berzina itu dua hukumannya. Bagi yang sudah nikah,
maka dia diraja sampai mati. Yang belum nikah, nanti ayah bunda cari. Dalam surat An-Nur ayat berapa? Yang belum nikah itu cambuk. Di Indonesia ini sudah ada tuh. Di NAD, Nanggro Aceh Darussalam. Dicilip, dicambuk. Dan rupanya ya bunda ketahuilah bahwa ada riset nanti ayah bunda cari. Kalau orang yang belum nikah, dicambuk tulang punggungnya 80-100 kali, maka itu akan meningkatkan kekebalan tubuh hingga virus yang kemudian namanya jadi AIDS itu nggak muncul kalau sudah dipukulin. Tapi bagi orang yang sudah menikah, sudah pernah merasakan nikah, masih zina, enggak. Dia mau dipukul, dibangkitkan lagi itu imunitasnya dari tulang punggungnya nggak bakal memproduksi itu. Dan pasti akan menyebabkan kehancuran sosial. Virus akan merebak. Nggak tahu nih, ayah bunda yang jadi dokter sini sekarang udah nemu belum tuh obatnya. Perasaan dari saya kecil tentang HIV, AIDS belum kelar-kelar. Sampai sekarang. Udah ketemu belum tuh obatnya. Nah itu karenanya hikmah. Rupanya sudah ada yang meriset bahwa itu kenapa harus dicambuk. Nanti yang bunda cari. Biasanya rajin nyari itu Bunda Raka, siapa lagi yang rajin nyari, Bunda Hidayati. Cari ya, riset kenapa harus dicambuk 80 sampai 100 kali buat yang belum nikah. Tapi yang sudah nikah, rajam. Kelihatannya kejam, tapi sesungguhnya ini menyelamatkan. Menyelamatkan umat, menyelamatkan bangsa. Nyelamatin kayak gimana, sebab ayah bunda tahun 80-an, tahun 90-an sebut aja. Semua merek industri Jepang tuh yang menguasai. Ada Sony, ada Panasonic, ada Sharp, ada Sanyo, apalagi mereknya. Ayah bunda sebut. Tapi ayah bunda, Osbo kasih tahu ya. Osbo alhamdulillah udah pernah dakwah di Jepang. Dan ayah bunda saya yakin juga mudah-mudahan ada yang sudah pernah ke Jepang. Jepang tuh banyak benar laki-laki perempuan kayak suami istri. Kemana-mana bawa stroller. Kirain bayi. Begitu dilongok, kucing. Dilongok, anjing. Jarang tuh mereka mau punya anak. Dan mereka itu kumpul kebo kalau istilah kita ini. Zina. Dan ayah bunda, nih, bahwa rajam dan cambuk itu menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatin bukan cuma keluarga, menyelamatin umat bangsa. Karena mereka nggak mau nikah. Yang terjadi nih ya bunda. Sekarang Jepang sunset. Dan ada riset nih ya bunda. Bahwa kenapa tuh merek-merek hebat seperti Sony, seperti Panasonic, Sharp, itu berguguran satu persatu. Karena untuk jabatan senior manager aja, itu ditempati orang-orang yang udah tua, usia 50 tahun. Dan mereka nyari anak muda susah. Bahkan yang lebih miris lagi, ayah bunda, ada sebuah SMA di Jepang, nanti cari beritanya. Mereka mau wisuda, nggak bisa. Karena sekolahnya gede, gurunya banyak, muridnya cuma 2 orang. Nyari anak tuh susah. Dan karena itu, rupanya Jepang sekarang lagi terseok-seok. Dalam cuma 1-2 dekade disalip sama Korea Selatan. Korea yang tadinya miskin, wah, mereka begitu ngejar Jepang. Mereka sudah kaya raya, maka ada LG, ada Kia, ada apa lagi? Yang mudah, Samsung, ada Hyundai, macam-macam. Tapi Usbob
datang ke Korea. Di sini ada Bunda Suci itu sama Ayah Rudi yang sering ke Korea. Rupanya begitu mereka udah kaya, sama juga. Dukem mulu, zina mulu, nggak mau nikah. Ntar bentar lagi juga begitu. Karena itu Masya Allah, ini agama ini memang ciptaan Allah sejati. Nggak mungkin, nggak mungkin salah. Jadi zina itu kana fahisyah. Zina itu keji, wasa'a sabila, dan buruk jalan. Ayo Bunda cari itu ayatnya yang harus baca. Wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Karena dia itu keji, kata Allah. Wasa'a sabila, dan jalannya buruk. Nah, ini dari kata yarjumukum rajab. Yang ketiga nih, ayo Bunda sekalian rahmati Allah. Udah habis waktunya. Wah, udah lewat. Masih boleh terus, coba. Terus. Lanjut, lanjut, Bob. Lanjut, Usbob. Yang Tanggung. ketiga, ayah Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Usbab mau ngasih tahu nih. Tolak ukur manisnya iman bisa kelihatan dengan 3 standar. Kalau ayah Bunda pengen ngerasain manisnya iman, maka cari 3 ini. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal. Kalau ada dalam diri salah seorang, dia pasti ngerasain manisnya iman. Apa tuh? Yang pertama, Allah dan Rasulnya adalah hal yang paling dia cinta. Nggak ada yang ngalahin. Kalau disuruh milih Allah, Rasul, kemudian dibandingin sama keluarga, dia pilih Allah dan Rasul. Kalau disuruh pilih Allah, Rasul dengan hartanya, dia pilih Allah. Jadi Allah dan Rasul adalah prioritas. Yang kedua, adalah Rasulullah. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi saling cinta karena Allah. Bukan cuma kepada pasangan, tapi kepada bestie, kepada sahabat yang melihat dia makin senang kita sama agama. Bergaul dengan dia makin kita bertakwa. Maka kepada sahabat-sahabat yang kira-kira membuat kita makin dekat sama Allah, ucapkan, nyatakan cinta. Inni uhibbuka fillah. Kalau kepada perempuan, inni uhibbuki fillah. Inni uhibbukum fillah. Biasakan ucapkan itu. Dan ayah bunda kalau ada orang yang bilang, uhibbuka, uhibbuki fillah, cari jawabannya. Diajarin sama Rasulullah. Kalau ada orang yang menyatakan cintanya karena Allah kepada kita, maka jawabannya adalah ahabbakallah kama ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karenanya. Nah, ini teknik yang diajarkan Rasulullah SAW. Saling mencintai karena Allah. Ucapkan. Jangan udah nikah puluhan tahun. Ngomong sama pasangan sendiri, I love you. Udah lupa kapan terakhir. Ya, sering-sering ayah bunda. Habis ini Bunda Tutun, Bunda Eli, Ayah Andung, Bunda Lucy. Ngomonglah sama pasangannya. I love you, Villa. Wah. Terus kemudian pasangan bilang, tahu dah, minta THR paling. Enggak, ini dibiasain ya. Biasakan tuh. Jadi sering-sering ucapkan itu. Kalau selama ini ngomongin cuma I love you, kan tambahin. I love you, Villa. Gitu. Keren tuh. Ya. Dan nanti ayah bunda tuh yang kedua akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, nah ini nih yang persis seperti ucapannya Ashabul Kahfi. Au yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Ciri orang yang akan dapatkan manisnya iman adalah dia nggak mau kembali ke dalam kekafiran. Sebagaimana dia nggak pernah mau dicampakkan ke dalam panasnya api neraka. Mau dibayar berapapun, kagak mau dia keluar dari agama ini. Mau ditawarin jabatan macem-macem, mau menteri perdagangan kek, mau menteri pertahanan kek, mau apa kek, enggak.
pokoknya stabil. Ini ngomong agama ya, bukan ngomong kabinet ini ya. Jadi, jadi pokoknya nggak mau dia kembali ke agama dulu. Sebagaimana dia nggak mau kalau dilemparin ke dalam panasnya api neraka. Nah, jadi jangan hanya karena urusan dunia berubah. Ini 3. Kalau ada salah satunya pada diri kita, maka kita bakal rasain manisnya iman. 1, Allah dan Rasulnya kita cintai sebagai prioritas. Yang kedua, punya bestie yang kita cinta karena Allah. Yang ketiga, dia nggak mau balik ke dalam agama kekufuran. Sebagaimana dia nggak pernah mau dicampakkan ke dalam panasnya api neraka. Ayah bunda cari itu ya, 3 hal itu, dan kemudian mulai itu. Nomor 1, praktekin bagaimana Allah dan Rasulnya prioritas. Nanti kalau dibentur-benturin sama masalah dunia, masalah keluarga, segala macam, prioritasnya Allah dan Rasulnya. Yang kedua, punya bestie yang kita cinta karena Allah. Sama pasangan, oke, pasangan, boleh bareng-bareng kita saling mencintai karena Allah. Dengan teman yang bisa membawa ketakwaan, boleh. Dan yang ketiga, tidak pernah mau kembali ke masa jahiliyah. Kalau ingat-ingat masa dulu, aurat belum ketutup, rasanya malu gitu. Kita reunian yuk, pakai baju SMA. Wah, kagak mau gitu. Kan sekarang banyak tuh nenek-nenek di kafe pada pakai baju SMA. Masya Allah, rambutnya dikepang, liatinnya kita malu. Pada foto-foto lagi. Nah, jadi malu kalau balik ke kufuran kayak dulu. Sebagaimana dia nggak mau kalau dicampakkan ke api neraka. Jazakumullah, hai bunda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita bisa kumpul ntar sore di rumahnya Kak Ifah. Dan buat yang nggak bisa hadir, bisa lihat di Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita kesehatan semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.